Dengan pilkada serentak ini tentunya menjadi bahasan klasik tentunya ya, begitu ya, permasalahan yang diangkat oleh para pelaku usaha. Mulai dari kepastian hukum, perizinan, regulasi dan juga kebijakan ini menjadi hal yang terus-menerus begitu ya, setiap kita pilkada atau bahkan pilpres ini masalah yang terus berulang. Apakah Anda juga melihat ada hal yang sebetulnya luput dari pemerintah di saat nanti sudah menjadi kepala daerah atau bahkan pemimpin negara? Silakan dengan pandangan Anda Pak Imron. Ya, terima kasih ya. Saya kira ini ya, di tahun-tahun ini ya, jadi ini kita memang punya banyak sekali perubahan ya, peraturan-peraturan baru ya, termasuk diantaranya adalah berkaitan dengan misalnya peraturan baru di bidang perpajakan daerah ya, retribusi ya, UU HKBD 22, kemudian dengan Undang-Undang Cipta Kerja juga memberikan dampak yang banyak ya, yang sebenarnya tentu tujuannya itu adalah untuk memberikan kemudahan gitu. Selama ini kalau kita lihat dari banyak sekali penelitian ya, kemudian juga pernyataan dari para investor gitu ya, kita memang punya persoalan itu misalnya adalah kemudahan investasi misalnya di Indonesia. Ya ini yang dipandang meskipun sudah banyak sekali sebenarnya pemangkasan, misalnya dimulai dari misalnya adalah ini ya, izin misalnya perizinan satu pintu gitu ya, tetapi eh, ini sudah menurunkan gitu ya, tetapi belum pada hal yang sangat sederhana yang kemudian itu betul-betul bisa memacu investasi, terutama sekali misalnya investasi asing. Misalnya berkaitan dengan misalnya adalah kesesuaian kegiatan misalnya pemanfaatan ruang misalnya, karena masalah lahan itu adalah salah satu dari faktor yang menjadi perhatian paling serius gitu ya bagi investor ya. Meskipun infrastruktur sebenarnya sudah banyak dipenuhi. Satu contoh misalnya kalau Jawa Timur dengan adanya tol ya yang sudah membentang dari Surabaya misalnya sampai ke Jawa Tengah ya, sampai ke Solo gitu. Tetapi di sepanjang jalan tol ini belum secara signifikan itu tumbuh industri-industri gitu ya. Salah satu dari penyebabnya adalah satu itu tadi adalah persoalan lahan ya. Kemudian yang kedua juga adanya perbedaan-perbedaan di dalam kemudahan berinvestasi, ya, apalagi daerah-daerah ini apapun ya itu memiliki kebijakan sendiri yang memang ini harus dikoordinasi oleh pemerintah provinsi gitu ya, supaya ada kesamaan perlakuan ya di masing-masing daerah itu ketika investor itu mau berinvestasi. Kemudian yang ketiga juga kita juga punya persoalan misalnya adalah berkaitan dengan misalnya upah minimum gitu ya. Banyak investor misalnya kalau di sekitar Surabaya ya, ini sebenarnya UMK kita sudah cukup tinggi ya, tapi disparitasnya misalnya dengan beberapa daerah itu cukup apa namanya? Cukup tinggi sekali. Ya, banyak investor misalnya di Pasuruan ya, kemudian Sidoarjo misalnya ya, yang mengalihkan investasinya itu mencari ke daerah-daerah dengan UMK yang lebih rendah. Tetapi problemnya adalah infrastruktur di sana tidak sebaik di sekitar Surabaya. Jadi ini juga persoalan-persoalan yang saya kira juga perlu menjadi perhatian bagi kepala daerah yang nanti terpilih di dalam pilkada ini. Gitu. Pak Imron mengamati begitu ya, selaku pelaku usaha pastinya membutuhkan dampak yang positif dari gelaran pilkada serentak di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya Jakarta dan juga di Jawa Timur begitu. Kalau Anda melihat untuk efek pilkada serentak di tahun ini terhadap perekonomian dan juga dengan geliat ekonomi yang ada pelaku usaha juga di dalamnya, seperti apa dampak positif? Apakah memang tidak begitu terlihat karena memang euforia pilpres lebih kencang pada waktu kemarin sehingga pilkada serentak tidak begitu antusias masyarakat, atau justru Anda memiliki catatan lain Pak Imron? Silakan. Ya, jadi kalau kita lihat ya saat ini di Jawa Timur misalnya ya, kalau kita lihat ini apalagi Surabaya gitu ya. Surabaya ini boleh kita katakan saat ini adem ayem gitu ya. Jadi memang gebiar pilkada yang hanya kurang apa ya, kemarin misalnya ya, tinggal kurang beberapa hari itu tidak terlalu kelihatan. Mungkin salah satunya adalah karena Surabaya misalnya itu hanya punya calon misalnya ya, sehingga kemudian di situ persaingan ya menjadi tidak ada persaingan lah boleh dikatakan ya. Incumbent itu hanya ingin bagaimana supaya menjaga bahwa suaranya itu tetap terjaga begitu ya, karena relatif tanpa ada perlawanan gitu kan gitu. Kemudian juga di beberapa daerah ya juga begitu, apalagi ini kalau kita lihat dibanding dengan
apa namanya ini ya dengan pemilu ya pemilu presiden dan legislatif memang sangat berbeda ya. Nah, kemudian yang ketiga juga mungkin ini juga sebagai dampak dari kita lihat misalnya kita ini kan dalam 5-6 ya, mungkin 6 bulan berturut-turut itu kan kita mengalami deflasi ya, yang menandakan sebenarnya saat ini masyarakat itu juga lagi ini ya pendapatan masyarakat itu berkurang ya, yang ditunjukkan dengan permintaan ya terhadap barang-barang yang turun ya, yang kemudian harga-harga secara agregat ini kemudian turun ya kita lihat. Nah ini menandakan bahwa ini memang dalam kondisi masyarakat ini yang pendapatan itu lagi menurun ya, sehingga kemudian gebiar daripada pilkada ini tidak terlalu kelihatan gitu. Ini kalau saya amati di apa namanya Surabaya terutama sekali dan juga beberapa daerah di sekitar Surabaya ya kita lihat tidak seperti pada apa namanya gelaran misalnya Pilpres dan Pileg beberapa waktu lalu yang gebiarnya itu luar biasa gitu. Pak Imron, disounding kembali begitu ya oleh Bu Diana terkait kepastian, lalu juga perizinan, ini juga kalau bisa masuk dalam ease of doing business atau dari kemudahan untuk berusaha. Anda melihat begitu ya, akar masalahnya dari permasalahan ini tuh di mana Pak Imron? Apa yang tentunya tidak dilakukan oleh kepala daerah kita? Ya, saya kira persoalannya itu ada di pertama ya, ini adalah di kebijakan. Itu memang banyak sekali perubahan-perubahan kebijakan. Saya berikan satu contoh misalnya adalah UU HKPD misalnya, Undang-Undang tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di mana pemerintah mengatur kembali tentang baik itu adalah jenisnya maupun tarifnya gitu ya, yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah. Nah, tentunya ini kemudian diturunkan, ya diturunkan lagi di dalam harus diturunkan dalam peraturan daerah. Nah, peraturan daerah sendiri masih dibuat, nah umumnya itu dibuat masih agak longgar, masih agak umum. Lalu, yang lalu nanti ditindaklanjuti lagi dengan peraturan bupati. Nah, ini memakan waktu. Ini di daerah ya, ini bisa menimbulkan ketidakpastian banyak hal karena apa? Karena saat ini lagi sedang ditata menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada. Ini dari sisi kebijakannya. Kemudian yang kedua dari sisi tataran teknis ya. Artinya bahwa seringkali ya ini kalau saya lihat adalah mindset daripada pegawai pemerintah itu kan masih apa namanya ya terlalu birokratis gitu mindsetnya. Jadi mindset sebagai bahwa mereka itu adalah sebagai civil servant ini harusnya memberikan satu pelayanan ya pelayanan yang benar-benar baik ya ini memang perlu ditingkatkan sehingga seringkali sebenarnya proses yang semestinya itu bisa cepat gitu ya tetapi dalam prakteknya itu tidak bisa cepat seperti yang ada dalam SOP. Nah, ini adalah persoalan-persoalan yang tatarannya itu adalah tataran yang sifatnya itu teknis. Nah, ini yang harus ada kebersamaan ini ya.